Oke, kalau kita bikin project kan itu banyak banget ya, desain pattern yang bisa kita gunakan ya, atau ya, style tiap orang kadang-kadang bisa beda-beda, atau bahkan tiap company itu beda-beda. Ada yang pakai TOC misalnya pakai MVC aja misalnya gitu ya, ada yang nambahin service layer, ada yang nambahin repository layer, dan masih banyak yang lainnya. Nah pertanyaannya, kalau kita pakai arsitektur itu ya, atau code design seperti itu over engineering atau enggak? Ya. Apakah bagusnya enggak sekompleks itu, atau versi yang lebih simpel? Nah, itu ada pertanyaan soal itu ya. Yuk kita lihat pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya dari Putu Yaza ya. Over engineering. Bang, saya mau tanya, apakah menerapkan repository dan juga service patterns ya, termasuk dalam over engineering? Banyak yang mengatakan ini ke dalam over engineering ketika saya menggunakan pattern ini. Nah, kalau berkenan mohon dijelaskan, terima kasih. Oke, kita jelasin ya. Nah, saat kita bikin software ya, misalnya di sini software yang mau kita buat, nah itu pasti kan kita pasti akan menentukan bahasa pemrograman. Rata-rata kalau di perusahaan itu kadang-kadang kalau misalnya teknologinya di pemrograman tersebut ada framework yang sudah populer, biasanya akan menggunakan framework ya. Nah, kenapa? Agar kerangka kerjanya itu tidak harus bikin lagi. Jadi biar pakai kerangka kerja yang umum, biasanya bawaan dari framework. Misal aja framework. Nah, kalau kasusnya misalnya ada framework-nya, maka saya akan rekomendasikan ya, rekomendasinya itu kita pakai ini ya, patterns si framework-nya. Jadi jangan bikin pattern sendiri. Jadi kita bisa pakai patterns si framework-nya. Contoh misalnya ya, contoh aja, misal aja ini, jadi simpelnya kayak gini. Nah, contohnya misalnya ya, jadi contohnya misalnya kalau kita pakai framework contohnya Laravel ya. Ini kan berarti sesimpel cuma MVC ya, jadi model aja, view, dan controller misalnya seperti ini. Nah, sebenarnya sih cukup ini aja udah oke sebenarnya untuk start project awal. Nah, model di sini adalah kebetulan si Laravel itu dia pakai patterns yang namanya active record ya, jadi patterns-nya itu, modelnya itu, dia adalah active record ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah patterns ya. Nah, lalu pakai view dan biasanya logic ya, controllernya itu isinya adalah logiknya. Nah, biasanya seperti ini. Kalau untuk yang Laravel. Nah, misal aja yang lain ya. Hampir mirip ya. Banyak yang kayak gini ya. Contohnya mungkin yang kayak Ruby on Rails gitu ya. Nah, apakah Django kayaknya hampir mirip juga sih. Jadi dia pakai MVC, intinya adalah database-nya itu interaksinya ada di model ya, dia menggunakan active record, lalu di logic aplikasi kita itu adanya di bagian controller. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman pakai framework yang ternyata gayanya tidak seperti ini, maka saran saya jangan dipaksakan. Misal aja contohnya ada Spring Framework misalnya ya. Nah, dia ya biasanya gayanya pakainya controller, lalu ke service, lalu ke repository, kayak gini. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya teman-teman ikutin ya, jangan maksa bikin model active record misalnya, enggak. Kita pakai yang repository pattern saja, pakai service patterns untuk logiknya, lalu pakai controller untuk cuma handle ininya ya, request dan juga respon untuk webnya. Jadi kita ikutin aja. Nah, apakah ini over engineering? Kalau menurut saya sih, kalau memang framework-nya sudah mengencourage kita untuk menggunakan itu, ya justru itu lebih baik dibanding kita semuanya malah bikin manual. Kita udah pakai framework, semuanya malah bikin manual gitu ya. Jadi nggak logiknya di controller contohnya, nggak bikin repository misalnya, padahal si framework-nya sudah menyediakan fitur untuk mempermudah itu. Nah, kecuali teman-teman menempatkan pattern yang tidak bawaan dari framework-nya. Misal ya, teman-teman pakai patterns active record di dalam si Spring Framework. Itu bukan hal yang lumrah. Yang lumrahnya kalau di Spring Framework itu menggunakan repository pattern. Jadi tidak menggunakan active record seperti di Laravel, Ruby on Rails, atau Django. Begitu juga kebalikannya misalnya ya. Nah, ketika teman-teman misalnya menggunakan Laravel, itu kan sudah ada misalnya modelnya. Nah, jarang banget misalnya ya, biasanya yang programmer Laravel di awal pengerjaan itu langsung menerapkan repository pattern, service pattern. Jarang biasanya ya di awal-awal. Nah, kecuali yang udah kompleks ya, udah ngerti service pattern itu untuk apa, repository untuk apa. Nah, mungkin
kadang-kadang dikombinasikan ketika memang ada kebutuhannya. Tapi ketika di awal kita nggak butuh, kita pakai bawaan dari si framework-nya aja. Nah, termasuk framework-framework yang lain. Nah, yang jadi PR sebenarnya bukan ketika kita menggunakan framework. Jadi simple ya. Kalau pakai framework, simple. Kita pakai patterns bawaan dari si framework-nya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau misalnya ya, oke, saya hapus di sini, misalnya ini yang framework ya. Nah, ini kita kalau tidak pakai framework ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau pakai framework misalnya ya. Nah, gimana kalau nggak pakai framework? Nah, kalau nggak pakai framework, maka kita harus tentukan patterns di perusahaan. Jadi mau tidak mau kalau ini. Jadi kalau tidak pakai framework ya, kalau tidak pakai framework ya mau tidak mau teman-teman harus tentuin patterns di perusahaannya. Misalnya ya, teman-teman cuma pakai ini ya, Golang ya. Teman-teman nggak pakai framework di Golangnya contohnya, semuanya di-build sendiri. Atau pakainya Node.js dan teman-teman nggak pakai framework seperti Nest.js misalnya ya, nggak pakai misalnya. Teman-teman murni pakai Node.js-nya aja. Pakainya Express contohnya, seperti itu. Lalu Sequelize dan lain-lain. Jadi kita jahit sendiri misalnya. Golang misalnya kita jahit sendiri. Atau bahkan misalnya teman-teman pakai Java tapi nggak pakai Spring misalnya. Jadi semuanya jahit sendiri gitu ya. Nah itu juga pertanyaannya harus pakai patterns yang mana. Nah kalau ini lebih ke jangan terlalu manual ya. Contohnya teman-teman cuma bikin satu file untuk handler. Habis itu semua logic di sana, semua request respon di sana, numpuk di sana. Nah, itu juga malah ke depannya bakal jadi PR ya untuk maintain-nya. Nah, pada kasus seperti ini ya teman-teman harus tentukan mau pakai patterns yang mana. Nah, patterns-nya simple ya tinggal kesepakatan dari tim aja di perusahaannya. Misal ya, oke, saya mau pakai arsitekturnya contohnya pakai clean arsitektur gitu ya. Nah, di sana kan pakai tuh istilahnya kayak ada infrastructure ya. Sebenarnya sih mirip kayak controller service repository, cuma istilahnya agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi atau teman-teman mau pakai hexagonal arsitektur yang mirip-mirip seperti clean arsitektur. Atau teman-teman oke, karena saya sebelumnya misalnya pakainya misalnya programmer Laravel atau Ruby on Rails atau Django, saya mau pakai patterns yang biasa udah familiar aja, misalnya pakainya MVC aja, ya bisa aja, nggak masalah. Atau, saya sebelumnya pakai Spring misalnya, nah saya pengen pakai patterns yang udah biasa deh di Spring gitu ya. Jadi nanti saya pakainya controller, service, dan juga repository gitu ya. Ya mirip-mirip seperti clean arsitektur atau hexagonal, ya nggak masalah gitu ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman tidak pakai framework. Nah, mau tidak mau ini tentukan sendiri. Nah, kalau tadi yang bertanya tadi ya, mana? Dari Putu Yaza misalnya, apa teman-temannya misalnya bilang kalau ini over engineering. Nah, baik lagi, lihat dulu. Kalau ternyata dia pakai framework misalnya kayak Laravel, ya udah pasti kalau nambahin service dan juga repository di awal ketika development gitu ya, itu kelihatannya seperti over engineering. Walaupun mungkin kedepannya kita udah berpikir, biar nanti semua logic database-nya nggak numpuk di model, biar modelnya nggak jadi, namanya itu konsepnya adalah God model ya, God object, jadi objeknya terlalu besar. Jadi kita pisahin ke repository, ya bisa aja mungkin kita punya planning ke depan, tapi nanti aja. Ketika ada satu atau dua model yang udah terlalu bengkak, baru kita keluarin ke repository. Atau biar logiknya mungkin ke depannya biar nggak numpuk di controller gitu ya, kita pisahin semuanya ke service. Mungkin niat awalnya baik ya, tapi kalau di awalnya mungkin logiknya masih simpel, ya udah nggak perlu. Nanti aja ketika udah besar logiknya baru kita keluarin, simpen ke dalam si service layer. Nah, bisa seperti itu. Nah, tapi kalau memang dari awal udah pakai Spring misalnya, harusnya nggak mungkin dibilang over engineering, karena dari awal si Spring Framework itu memang sudah pakai konsepnya adalah service dan repository. Nah, jadi ini kemungkinan kalau nambahin service dan juga repository dianggap over engineering, kemungkinan framework yang digunakannya itu bukan yang kayak Spring, tapi mungkin kayak yang Laravel, Ruby on Rails, Django, atau bahkan mungkin pakainya Golang, Node.js, dan Java. Nah kalau ini juga baik lagi ya, mau pakai yang mana. Ya ada yang simple cuma handler, habis itu di dalam handlernya pakai
use case. Kalau di clean architecture kan namanya use case, misalnya bukan service. Lalu habis itu query ke database di sana langsung, ya simple, bebas ya. Nah, jadi baik lagi ya, over engineering atau enggaknya, baik lagi tergantung framework yang digunakan. Kalau dia di luar dari frameworknya, udah pasti itu over engineering ya. Walaupun kita punya planning jangka panjang, tapi nanti aja gitu ya. Jadi nanti deh dipikirin kalau misalnya udah memang saatnya diubah gitu ya. Tapi kalau di awal-awal mendingan pakai bawaan dari si frameworknya. Nah, kalau kita jahit sendiri, baik lagi silakan tentuin arsitektur yang tepat untuk perusahaan. Ingat ya, tiap perusahaan tuh bisa beda-beda. Makanya teman hati-hati kalau teman-teman terlalu kekeh di satu arsitektur. Karena ketika nanti teman-teman pindah, ternyata di tempat lain itu beda. Nah, teman-teman bisa jadi malah bawa gaya teman-teman ke tempat yang baru dan malah nggak cocok ya. Jadi tiap perusahaan itu bisa beda-beda, teman-teman tinggal adopsi aja. Di tempat A pakai yang gaya A, ya tinggal ikutin, gaya B tinggal ikutin. Nah, seperti itu. Kecuali memang ini baru awal, dan teman-teman bisa nentuin bareng-bareng kira-kira arsitektur apa yang mau digunakan.